Jangan menjadikan penderitaan sesama saudara kita sebagai jualan sehingga Anda mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripadanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Aroma Sabda kali ini, spesial Hari Valentine. Semoga saya menjumpai kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua tentu mengenal sosok Ibu Teresa dari Kalkuta. Meskipun sudah dikanonisasi menjadi orang kudus dan bisa dipanggil sebagai santa, namun panggilan ibu rasanya lebih melekat padanya. Hal ini karena sosok keibuan yang selalu mengayomi, melindungi, dan peka terhadap penderitaan sesama. Itulah mengapa orang-orang lebih senang memanggilnya ibu, karena lebih dekat ke hati mereka. Saudara-saudari yang terkasih, tentang Ibu Teresa ini ada satu peristiwa yang menarik yang dialaminya. Pada suatu hari, ia sedang berjalan di sekitaran kota Kalkuta. Lalu ia masuk ke sebuah gubuk kecil. Di dalam gubuk itu, ia menjumpai satu keluarga yang sedang terkapar lemah dan tidak berdaya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Apakah yang sedang terjadi?" Dan mereka menjawab, "Sudah 3 hari kami tidak makan." Tanpa berpikir panjang, Ibu Teresa segera kembali ke biarannya dan mengambil sebakul nasi dan menyerahkan kepada keluarga ini untuk dimakan. Setelah menerima nasi tersebut, sang ibu tidak langsung membaginya kepada anak-anak dan memakannya. Ia justru membagi nasi tersebut menjadi 2 bagian, lalu ia keluar dari gubuknya. Ibu Teresa bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang hendak ia lakukan? Tetapi ia tidak mengungkapkan pertanyaannya itu. Lalu ibu itu segera kembali dan membagi nasinya kepada anak-anaknya dan keluarganya. Dan sambil membagi nasi tersebut, ia berkata kepada Ibu Teresa, "Mereka juga belum makan." Sungguh sebuah hati yang penuh cinta kasih. Di tengah penderitaannya, ia justru masih memikirkan saudara-saudara di sekitarnya yang juga menderita. Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini mengisahkan kepada kita tentang seorang yang terkena penyakit kusta. Ia datang memohon kepada Yesus sambil berlutut. Ia mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan Yesus pun tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan ia berkata kepada orang tersebut, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika orang itu pun sembuh dari sakitnya. Para penginjil menggambarkan sosok Yesus
adalah Dia yang selalu peduli dan peka terhadap penderitaan sesamanya. Ia tidak pernah membiarkan orang-orang yang datang kepadanya pulang membawa rasa kecewa. Hatinya selalu tergerak untuk membantu mereka. Saudara-saudari yang terkasih, belajar dari Yesus, kita pun hendaknya memiliki kepekaan dan kepedulian yang sama terhadap mereka yang ada di sekitar kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, maka hidupilah apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Jika Anda begitu bergejolak untuk membeli iPhone Pro Max seharga 12 juta rupiah, maka sisihkanlah juga uang 2.000 rupiah untuk membeli koran yang dijual oleh orang-orang yang ada di lampu merah. Jika Anda begitu bersemangat mengumpulkan uang puluhan juta rupiah untuk mengunjungi makam Yesus di Yerusalem, maka sisihkanlah juga sedikit uang Anda untuk mereka yang menderita di sekitar Anda. Ingatlah, wajah Yesus yang menderita ada di sekitar kita. Penginjil pernah berkata, "Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku." Saudara-saudara, Yesus yang sesungguhnya ada di sekitar kita. Ia ada di tengah-tengah kita. Dan pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh peka terhadap kehadiran Yesus tersebut? Dan satu pesan lagi untuk kita, jangan memberi demi konten. Ketika Anda memberi sesuatu dan membuat konten, Anda terlihat menginspirasi banyak orang, tetapi sesungguhnya Anda sedang mencari simpati. Jangan menjadikan penderitaan sesama saudara kita sebagai jualan sehingga Anda mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripadanya. Saudara-saudari yang terkasih, ingat pesan Yesus dalam Injil. Jangan membiarkan tangan kirimu tahu apa yang dilakukan tangan kananmu. Ingatlah, kebaikanmu menjadi rahasiamu dan rahasia Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menilai kepekaan, kebaikan, dan kepedulianmu terhadap sesama. Karena itu, di hari Valentine, di hari yang penuh kasih sayang ini, mari kita membina hati kita, mari kita merefleksikan diri kita. Apakah kita sudah peduli, ataukah kita masih menutup diri melihat penderitaan saudara-saudari kita? Saudara-saudari yang terkasih, seperti Yesus, kita hendaknya belajar untuk tidak membiarkan orang-orang yang datang memohon kepada kita pulang dengan rasa kecewa. Dan marilah kita dalam seluruh perjalanan kita memberikan diri kita untuk melayani orang-orang yang menderita di sekitar kita, agar kita semua boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan di seluruh perjalanan hidup kita. Amin. Di akhir permenungan ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memohon kepada Tuhan agar kiranya kita diberikan hati yang peka dan peduli terhadap penderitaan saudara-saudari kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat kehidupan dan rezeki yang masih Kau limpahkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas putramu yang Kau utus untuk menyelamatkan dan mengajarkan kami teladan hidup untuk menjadi pribadi yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Maka kami mohon kepadamu, ajarlah kami untuk juga memiliki hati seperti hati Yesus. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu yang peduli dan peka terhadap penderitaan sesama. Kami mohon kepadamu ya Bapa, agar kami mampu melaksanakan ini dalam seluruh perjalanan hidup kami. Di Kau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.